Selamat pagi, kembali bersama saya Kuncoro Pinardi dalam bincang-bincang wawasan kebangsaan untuk semua. Kali ini saya akan bicara pertemuan saya dengan seorang tokoh bangsa ini. Pertemuan saya dengan seorang Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Dalam pertemuan itu, Pak Habibie selalu menceritakan, kita sebagai bangsa, kita sebagai manusia, jangan pernah bersikap eksklusif. Ketika kita bekerja, pastikan kita bisa bekerja secara inklusif. Kita berteman, kita berkarya dengan latar belakang yang berbeda. Jangan membedakan teman kita berdasarkan agama. Jangan membedakan teman-teman kerja kita berdasarkan suku. Jangan pernah membedakan karena latar belakang pilihan yang berbeda. Tentunya pesan ini sangat berharga untuk kita. Ketika kita bekerja, pastikan kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Ketika kita memilih karyawan, pastikan kita pilih karena mereka memang mampu untuk mengerjakan tugas itu. Bukan karena satu suku dengan kita, bukan karena satu alma mater dengan kita, bukan karena satu agama dengan kita. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa kita harus bersifat eksklusif? Dengan eksklusif kita kadang merasa lebih bangga, lebih hebat daripada yang lain. Tapi lalu ada permasalahan. Ketika kadang kita bersikap eksklusif, kita tidak pernah mengenal orang lain. Kita tidak pernah mengenal kemampuan bangsa lain. Tidak pernah mengenal suku lain. Tentunya pilihan kita untuk selalu bersikap inklusif dalam setiap posisi, dalam setiap keadaan akan membuat kita menjadi lebih maju, lebih hebat dari yang lain. Itulah pesan seorang Presiden Habibie. Saatnya kita sebagai bangsa untuk mengingatkan kembali kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita mencari teman, pastikan kita mempunyai teman dari beragam latar belakang yang berbeda. Kita mempunyai teman berlatar belakang dari suku bangsa dan bermacam-macam. Mungkin kalau di Indonesia, dengan adanya banyak suku, dari Sumatera sampai dari Papua sana, pernahkah kita mengenal mereka semua? Pernahkah kita mempunyai teman dari Papua yang kita bisa berajak kerjasama, baik secara karya maupun secara persahabatan? Pernahkah kita mempunyai teman dari Kalimantan, atau dari Bugis, atau dari Sumatera sana, atau kita tinggal di Jakarta tapi kita tidak pernah mempunyai teman seorang Betawi? Hal-hal semacam itu harus kita hindari. Pastikan kita bisa bersikap inklusif atas kerja dan karya kita. Pastikan ketika kita belajarlah mengenal dari banyak suku bangsa, mengenal dari banyak orang dengan latar beragam yang berbeda. Kita akan menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa Indonesia yang kaya, bangsa Indonesia yang kaya budaya. Kenallah budaya-budaya mereka semua. Kenallah budaya kita semua, karena mereka adalah kita. Kita akan menjadi mereka. Perbedaan bisa kita hapuskan. Keinginan bisa kita satukan. Dengan cara ini, bangsa Indonesia akan menjadi lebih maju. Kita akan tetap terus menjadi seorang yang inklusif. Pak Habibie selalu bercerita, ketika kita bekerja sebagai seorang engineer, tentunya kita harus mengenal karya-karya dari teman-teman kita, seorang sastrawan. Kita harus mengenal karya-karya teman kita dari seorang sarjana hukum. Dengan polaritas yang berbeda, kita dapat bekerja sama. Kita dapat memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang merdeka atas keberagaman ini. Tentunya ini yang bermanfaat untuk kita semua. Pastikan generasi mendatang juga bisa belajar dari seorang Presiden Habibie. Tidak pernah bersikap eksklusif, harus bisa bersikap inklusif. Dengan inklusif kita akan mengenal masyarakat yang berbeda latar belakang. Kita akan mengenal tetangga kita lebih baik. Kita tidak perlu hanya bersikap eksklusif dengan teman yang merasa satu ide, satu pemikiran, tapi kita lupakan teman-teman dengan pikiran yang berbeda. Kita lupakan teman-teman yang berlatar belakang budaya berbeda. Kita lupakan bangsa Indonesia dengan latar belakang suku yang berbeda. Kita ingin pastikan Indonesia maju dengan bersikap inklusif antar sesama kita. Pastikan kita sebagai bangsa Indonesia mengenal keragaman suku, keragaman agama, dan keragaman bahasa. Kita bisa mengembangkan bahasa-bahasa daerah menjadi bahasa-bahasa yang maju. Kita pun bisa bercakap dalam bahasa Indonesia untuk memastikan kita mengenal mereka. Ini kita pastikan. Seorang Presiden Habibie sebagai seorang demokratis ingin memastikan bangsa ini ke depannya tidak berpecah belah karena eksklusivitas kita semata. Tentunya kita ingin terus berbangsa dengan menjaga inklusivitas ini. Terima kasih, selamat pagi, salam untuk semua, merdeka.